Di sebuah hutan yang hijau terlihat beberapa orang yang sedang melakukan illegal logging. Di sana mereka terlihat begitu bangga dengan tindakannya tanpa memikirkan akibatnya. Namun tanpa mereka sadari terlihat sesosok wanita cantik yang selalu mengawasi mereka dari kejauhan, dan dari sini cerita akan dimulai. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang berada di ruangan wali kota guna menjalankan tugasnya untuk menemukan bunga langka di hutan yang bernama Rafflesia. Pria itu bernama Francis. Sementara wali kota meminta seorang pemuda bernama Roger untuk mengantarkannya karena ia yang mengetahui seluk-beluk hutan. Sebelum berangkat, Francis menyempatkan diri untuk berpamitan kepada anak dan istrinya. Kemudian mereka pun segera beranjak dari sana. Maraming salamat. Maraming salamat din, ha? Maraming salamat. Walang problema. Tara. Di tengah perjalanan, Roger menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya dan berpamitan dengan keluarganya. Namun tak diduga, di sana seorang pria tua menanyakan keberadaan anak gadisnya yang hilang kepada Roger. Namun Roger mengatakan ia tidak tahu dan tidak ada urusan dengan semua itu. Di sini pria tua itu sepertinya yakin kalau Roger terlibat akan hilangnya anak gadisnya. Sementara Francis yang berada di dalam mobil merasa seperti ada seorang wanita yang berbisik kepadanya. Wanita itu mengatakan akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di saat Francis menoleh, ia tidak melihat siapapun. Wanita itu sepertinya adalah arwah anak gadis pria tua itu. Kemudian Roger segera pergi dan melanjutkan perjalanan ke hutan. Setelahnya terlihat seorang gadis cantik yang berada di tengah hutan. Di sana ia sepertinya ingin mengajak Francis ke suatu tempat. Francis pun mengikuti gadis itu. Sampai di sebuah sungai, Francis melihat beberapa gadis cantik yang sepertinya sudah menunggu kedatangannya. Di sana gadis-gadis itu langsung menciumi Francis dan menggerayanginya, sembari mengatakan, "Tolong kami, selamatkan kami." Tapi tiba-tiba ia terbangun. Ternyata semua itu hanya mimpi. Kemudian Roger mengatakan mobil tak bisa masuk lebih dalam dan mereka harus berjalan kaki. Kemudian mereka pun turun dari mobil dan melanjutkan perjalanannya. Sampai di dalam hutan, tanpa mereka sadari gadis cantik yang berada di dalam mimpi Francis kembali mengikuti mereka. Sementara di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang mencari kayu bakar. Panggil saja dia Ucup. Di sana Ucup melihat seorang gadis kumuh yang sedang sendirian. Gadis itu bernama Gina. Tanpa pikir panjang, Ucup langsung menangkap Gina dan mengencrotnya. Gina pun berteriak ketakutan. Namun Ucup tak memperdulikannya dan tetap mengencrotnya. Tapi di saat yang sama tiba-tiba terdengar suara tembakan dari sana. Ucup pun merasa kaget. Kesempatan itu digunakan Gina untuk melarikan diri. Di tengah pelariannya, gadis cantik berbaju putih kembali muncul dan menuntun Gina lari dari sana. Tak diduga, tiba-tiba terdengar suara tembakan sekali lagi dan Ucup pun terkapar. Ternyata di sana terdapat seorang pemburu yang sedang menembak buruannya. Namun sial, tembakannya meleset dan mengenai Ucup. Akhirnya Gina pun berhasil menyelamatkan diri. Gina! Di sana Gina berpapasan dengan Roger dan Francis. Ternyata Gina terlihat mengenali Roger. Namun Roger seolah enggan menanggapinya dan segera menyuruhnya pergi dari sana. Di sana si pemburu yang bernama Amin ternyata mengenal Roger dan mengatakan kenapa pacarnya berkeliaran di hutan. Namun Roger tak menghiraukannya dan segera pergi dari sana. Sampai di sebuah pohon terlihat Gina menangis melihat ukiran namanya dan Roger. Seketika ia teringat masa lalunya saat bersama Roger. Ternyata dahulu Gina adalah kekasih Roger. Namun setelah Roger puas menikmati Gina, Roger dengan tega menjualnya ke tempat pelacuran di tengah hutan dan meninggalkannya sendirian. Gina yang dipaksa melayani banyak lelaki pun merasa sedih dan terpukul. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Di sana Gina terlihat seperti orang stres. Sampai pada akhirnya ia diusir oleh pemilik tempat itu karena Gina terlihat kumuh dan tak ada lagi yang mau memakainya. Ayan! Ayan! Nakapo mo! Maligo ka naman! Wala ka ng pakinabang! Di malam harinya terlihat Roger yang tengah tertidur pulas. Tiba-tiba Gina muncul di sana dan hendak membunuh Roger. Beruntung Francis melihat dan langsung mencegahnya. Roger pun terbangun dan menyerang Gina.
Namun Francis mencegahnya dan Gina pun pergi dari sana. Di sana Roger mengatakan ia hanya seorang gadis yang gila. Kemudian mereka kembali tidur. Sementara di sisi lain terlihat Amin yang hendak beristirahat. Namun tanpa ia sadari gadis baju putih mengawasinya dan tiba-tiba potong pahan besar menjatuhinya dan tewaslah ia. Sementara Francis yang tengah tertidur kembali bermimpi bertemu gadis-gadis cantik di hutan. Di sana gadis-gadis itu kembali menggerayangi Francis dan mengatakan, "Tolong kami dan selamatkan kami." Tapi setelah beberapa saat tiba-tiba wajah mereka berubah mengerikan dan Francis pun berteriak ketakutan. Di pagi harinya terlihat Francis yang terbangun dari tidurnya. Di sana ia merasa kebingungan mengapa ia berada di sana. Ia merasa telah berpindah tempat. Roger pun juga merasa heran mengapa mereka bisa berpindah tempat. Namun di sana Roger tidak menghiraukan semua itu. Kemudian ia mengajak Francis segera pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan mereka melihat mayat Amin yang tergenang di dalam air. Francis pun bertambah ketakutan. Tapi Roger tetap berusaha menenangkan Francis dan segera meninggalkan tempat itu. Ngayon pa ba tayo babalik? Sampai di sebuah sungai mereka pun mandi untuk membersihkan diri. Namun tanpa mereka sadari gadis berbaju putih kembali terlihat mengawasi mereka. Malayo pa ba tayo? Mga ilang oras ba? Setelahnya terlihat mereka yang kembali melanjutkan perjalanan. Tak disangka di sana Francis melihat sekelompok orang yang sedang menebangi pohon. Ia pun menyempatkan untuk mengambil fotonya. Tapi salah satu dari mereka langsung menodongkan senapan padanya. Beruntung Roger mengenali mereka dan ia pun dibiarkan pergi dari sana. Scene berganti. Di sini terlihat seorang gadis cantik yang berlari ketakutan. Gadis itu bernama Angela. Ternyata ia melarikan diri dari rumah pelacuran di hutan. Di tengah pelariannya ia bertemu dengan Roger dan Francis. Di sana ia berusaha minta pertolongan kepada Roger. Namun bukan pertolongan yang diberikan, Roger malah menyeretnya kembali ke rumah pelacuran. Francis yang berusaha menolong gadis itu pun diancam dengan pisau oleh Roger. Akhirnya ia pun hanya bisa melihat kekejaman Roger. Di saat hari sudah gelap, Roger sampai di tempat pelacuran itu. Di sana Angela langsung dimaki-maki oleh pemilik tempat itu yang bernama Manang Minda. Di sana ia terlihat sangat kesal dengan Angela. Kemudian ia mengurung Angela di sana. Sementara Francis yang menjadi ancaman bagi mereka semua akhirnya dikurung bersama Angela. Di sana seorang pria yang bernama John meminta Roger untuk menghabisi Francis esok pagi. Roger pun mengiyakannya. Kemudian ia menghampiri seorang gadis dan melakukan pengecoran. Sementara Francis yang dikurung bersama Angela menanyakan mengapa ia bisa berada di sana. Angela pun menceritakan bahwa Roger yang membawanya. Suatu hari Roger menjanjikan sebuah pekerjaan kepada dia dan adiknya. Ia pun tertarik dengan tawaran Roger. Tapi tak disangka ternyata bukan pekerjaan yang Roger berikan. Tapi Angela dan adiknya malah dijual ke kelompok John untuk dijadikan bahan pengecoran. Setelah mereka puas menikmati Angela, mereka menjualnya kepada Manang Minda. Sementara adik Angela yang bernama Carla masih dikurung di rumah John dan menjadi pemuas nafsu bejat John. Francis yang mendengar cerita Angela pun merasa iba, namun ia tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Seketika ia teringat dengan anak-anaknya di rumah. Di saat ia memandangi foto anak-anaknya dari luar, Gina mengajak Francis untuk lari dari sana. Ternyata penjaga di luar telah tewas dililit ular. Akhirnya Francis dan Angela pun keluar dari sana dan pergi bersama Gina. Setelah beberapa saat, Gina menunjukkan tempat Carla dikurung. Tanpa berlama-lama, Angela dan Francis pun langsung menuju tempat itu. Sampai di sana, Angela segera mengajak Carla keluar dari sana. Kemudian mereka bertiga pun pergi meninggalkan tempat itu. Di pagi harinya terlihat John yang terbangun dari tidurnya. Di sana ia terlihat murka mengetahui Carla telah pergi dari sana. Kemudian ia mengecek keberadaan Angela dan Francis. Ternyata mereka berdua juga telah hilang. Akhirnya John dan yang lainnya berlarian mengejar mereka. Sampai di tengah hutan, Gina kembali muncul memandu mereka. John yang melihat mereka pun langsung menembakkan senapannya. Namun tembakannya meleset.
Tiba-tiba gadis baju putih muncul di sana dan mengarahkan jalan mereka. Namun hanya Gina yang dapat melihatnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan sekali lagi dan Carla pun jatuh tersungkur. Di sana Angela menangis histeris melihat adiknya bersimbah darah. Francis yang merasa kaget dengan cepat menggendong Carla dan membawanya pergi. Di saat John dan teman-temannya berusaha mengejar, salah satu dari mereka terjatuh ke jurang dan tewas. Sementara John dan temannya tiba-tiba tertimpa ular besar yang melilit mereka. Akhirnya mereka pun tewas di sana. Sementara Francis yang merasa kelelahan menggendong Carla pun meletakkannya. Tak diduga, ternyata di sekitarnya terdapat banyak sekali bunga rafflesia yang dicarinya. Ia pun segera mengambil foto-foto bunga itu. Namun di sana ia juga mendapati mayat wanita yang telah mengering. Kemudian ia segera membawa Angela pergi meninggalkan Carla yang telah tewas. Di hari berikutnya terlihat Francis yang menemui wali kota. Di sana wali kota menanyakan apakah Francis menemukan bunga yang dicarinya. Francis pun mengatakan ia menemukan bunga itu dan menemukan yang lainnya. Tapi wali kota mengatakan lakukan saja yang ia perintahkan. Jika ada yang lain akan ada konsekuensinya. Ternyata wali kota telah mengetahui tentang illegal logging dan perdagangan gadis-gadis di sana. Bahkan ia yang mengendalikan semua itu. Sementara Roger yang telah kembali ke rumahnya terlihat sedang mencari sesuatu. Tapi tiba-tiba dari belakang Pak Tua yang kehilangan anak gadisnya langsung menyerang Roger dengan membabi buta. Hingga akhirnya Roger pun tewas berlumuran darah. Di akhir film terlihat Francis yang memperlihatkan foto-foto yang ia dapatkan di hutan kepada istrinya. Di sana istri Francis ingin mempublikasikan foto-foto itu. Namun Francis merasa takut akan keselamatan anak-anaknya. Tapi dengan keyakinan yang kuat akhirnya istrinya mampu membujuk Francis dan dunia pun melihat semua itu. Dan film pun tamat. Ending yang sangat memilukan.